Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Lutfong Nawar di Kang Lutfa Channel. Di video kali ini aku akan kembali membagi cerita pengalaman horor aku atau cerita-cerita yang pernah aku dengar dari teman-teman aku. Nah, untuk video kali ini aku akan memberikan pengalaman horor yang dialami oleh teman aku sekitar 6 tahun yang lalu di waktu di asrama. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal sekitar 6 tahun yang lalu selama aku masih di asrama. Jadi waktu itu aku masih di asrama dan teman-teman pasti tahu kalau namanya di asrama atau pesantren pasti waktunya padat dari pagi sampai malam. Suatu malam aku dan kedua teman aku, sebut saja F dan A, si F dan A, kita bertiga kebagian ronda malam. Kebetulan asrama kita itu terletak persis di pinggir jalan. Karena pesantren kita terbagi ke 3 komplek. Yang pertama komplek 1, komplek 2, dan komplek 3. Dan aku posisinya di komplek 3 yang posisinya persis di pinggir jalan. Nanti aku perlihatkan denahnya ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi waktu itu kita ronda posisinya tepat di depan asrama. Otomatis kita posisinya duduk menghadap ke jalan raya gitu. Tapi hanya dibatas dengan pagar gitu. Nah, waktu itu kita ngobrol ngidul sampai jam 1 malam, ngobrol masalah waktu itu, masalah ya taulah masalah remaja waktu itu ya, waktu SMA, sekolah, kemudian kayak kita kegiatan selama di pesantren, terus kita udah berteman lama juga, kita ngobrol ngalor ngidul sampai malam. Gak kerasa waktu itu jam menunjukkan jam 1 malam. Karena waktu itu jam udah menunjukkan jam 1 malam, otomatis kita udah ngantuk karena waktu itu kita niatnya pengen sampai subuh, tapi ternyata ngantuk itu gak bisa dihindari guys. Itu ya, gak bisa dihindari, terutama aku yang ngantuk duluan gitu. Waktu itu udah jam 1 kan, nah aku ke kamar dan hanya tidur gitu. Dan besoknya rame di asrama karena temen aku si A yang ngeronda malam bareng aku itu ngalamin pengalaman mistis atau pengalaman horor. Dan gak nyangka sih, karena waktu itu aku gak tahu karena langsung tidur kan karena ngantuk. Jadi temen aku cerita setelah aku pergi ke kamar dan tidur, otomatis yang nyisa ronda itu cuma si F dan si A gitu kan. Dan akhirnya mereka berdua, ya temen aku, si F pun kembali ke kamar gitu. Kembali tidur, maksudnya tidur gitu, bukan kembali ya. Maksudnya si F ini tidur dan itu sekamar dengan aku waktu itu. Nah kalau si A ini posisi kamarnya itu posisi paling depan di asrama. Jadi nanti aku liatin ya denahnya, ada jalan, gerbang, kemudian tempat kita ngeronda, kemudian aula, dan ada kamar 1. Nah disinilah si A tidur atau tinggal gitu ya. Nah si F udah ke kamar dan si A itu langsung juga ke kamar, tapi waktu itu katanya dia cuci muka dulu dan sebagainya, bersih-bersih dulu ya. Nah posisi kamar 1 ini itu memanjang teman-teman, jadi memanjang persegi panjang. Nah nanti aku liatin lagi deh denahnya ya. Nah persegi panjang, nah di situ si A tidur di depan lemarinya, dan posisi waktu itu di kamar ada 1 orang yang tidur juga gitu kan, tepat di atas dia. Jadi kayak manjang gitu kan, memanjang itu kamarnya, terus tidurnya di depan lemari masing-masing waktu itu. Dan kalian bisa bayangkan kan kalau misalkan pintu terbuka itu orang lewat lalu lalang kelihatan gitu, karena di situ kan posisinya kamar yang paling depan. Jadi kalau kalian lagi tiduran ngadep ke kamar, ngadep ke pintu itu, kalau ada yang temen santri yang lain lewat itu kelihatan, ada yang lari atau ada yang jalan gitu kan, itu kelihatan banget.
si A ini posisi tidurnya itu di depan, persis di depan lemarinya, terlentang posisinya gitu teman-teman, terlentang, dan di depannya itu otomatis pintu kan. Nah pintu ini posisinya itu tidak tertutup rapat, cuma ada kebuka sedikit. Nah, dia tidur. Nah tidur ini gak langsung tidur, dia langsung masih tidur ayam gitu, masih bisa dengar suara-suara di sekitarnya. Si A ini terlentang tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa tubuhnya gak bisa digerakin. Gak tahu ini ketindihan erup-erup atau gimana gitu ya teman-teman. Dia gak bisa gerakin tubuhnya, dan saat membuka matanya, temen aku lihat sosok muka yang hancur persis di depan mukanya. Jadi kayak kalian terlentang gini, terus di depan kalian tiba-tiba ada muka hancur, cewek muka hancur, terus kemudian ininya ada kayak bocel-bocel gitu, kayak borok gitu, hitam, pakai baju putih. Kalian tahu apa itu ya, pasti udah tahu. Dan temen aku waktu itu langsung dengar suara-suara yang kayak suara-suara horor gitu, gak tahu entah dari mana sumber suara itu. Kalian kalau lihat atau pernah dengar kan, atau kalau lihat nonton horor itu ada sound yang horor banget. Nah itu teman aku dengar di situ, dan itu benar-benar gak bisa digerakin. Dia terus tatap-tatapan sama si Mbak Kunti ini. Dan temen aku si A ini di atasnya itu atau di sebelah pojok itu ada temennya yang lagi tidur, dan dia karena gak bisa ngegerakin pengen ngasih tahu gitu, dia pengen ngasih tahu kalau dia ketakutan gitu kan. Tapi teman-teman tahu gak, temannya itu yang lagi tidur juga di kamar itu ngelantur. Dia manggil gini, ngelanturnya gini, ayo lanjutin aja gitu. Bayangin teman-teman, jadi seolah-olah temennya itu tahu dia lagi, teman aku si A ini lagi ngalamin ketakutan. Dan di situ entah berapa lama dia gak bisa gerak dan berhadapan dengan si muka hancur ini. Dia langsung tutup mata, langsung baca doa, kemudian dia langsung istighfar gitu kan teman aku ini. Dan akhirnya si Mbak ini hilang. Dan dia inget gitu kan, dia itu baru aja ngeronda sama si F, dan otomatis si F kan baru ke kamar juga, dan otomatis masih bangun. Langsung tanpa pikir panjang si A ini langsung keluar kamar dan langsung menghampiri si F. Dan teman-teman tahu, sebelum dia keluar kamar itu pas saat melewati pintu. Nah jadi teman-teman bisa bayangkan ada pintu, terus di atas pintunya itu ada gantungan baju gitu, gantungan baju. Pas si A melewati pintu itu sambil berlari, dia merasakan ada baju putih yang mengebas di depan mukanya, kayak gitu. Itu semakin horor dan semakin creepy sih teman-teman. Nanti langsung teman si A ini atau teman aku ini menghampiri si F di kamarnya. Dan waktu itu karena banyak banget yang tidur, yang lesehan, itu sampai dempet-dempetan, ketakutan setengah mati gitu kan teman-teman. Ketakutan setengah mati, dan si F langsung gak bisa teriak. Dia kamu gak bisa teriak-teriak karena udah malam juga. Dan akhirnya waktu itu si A temanku ini tidur dempet-dempetan di kamar si F. Ya, otomatis itu kamar aku juga. Dan besoknya langsung ramai teman-teman. Si A ini langsung cerita ke seluruh warga, enggak seluruh sih, ke beberapa teman termasuk aku, dan akhirnya aku bisa menceritakan di video kali ini. Jadi itu pengalaman yang menurutku itu ekstrim sih. Teman aku langsung berhadapan dengan muka hancur yang mudah-mudahan aku gak ketemu sih. Dan aku juga pernah dengar waktu itu sama dengar dari senior aku.
Jadi karena posisinya itu kan kita kayak kosan gitu, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Dah setelah kamar 3 itu ada bangunan lagi, ada kamar lagi, otomatis orang yang mau lewat itu banyak kan, sering di situ kan. Jadi penduduk kamar 1, kamar 2, kamar 3 itu pasti tahu siapa yang lewat di depan kamarnya gitu. Karena itu jadi jalan utama kan menuju asrama. Nah, waktu itu senior aku pernah cerita. Jadi sebelum aku ke situ, ke asrama itu, jadi waktu itu ada penduduk kamar 1 kalau sudah salah, kamar 1 juga waktu itu. Dia kebangun karena apa? Karena dia dengar suara kereta kencana kayak gitu. Jadi kayak suara delman gitu. Suara delman yang lewat di depan kamar 1. Nah, yang anehnya itu jalannya itu cuma bisa, kalau ukuran jalan itu cuma bisa masuk motor aja. Jadi kayak cuma teras aja, teras yang masuk 1 motor. Tapi ini dia dengar suara kereta delman lewat ke situ. Dan dia pas cek keluar, itu ada angin yang sangat kencang pas lewat itu, dan suara kereta itu masih terdengar jelas. Itu bisa dibayangin teman-teman, kereta kencana lewat malam-malam di depan asrama. Creepy banget. Semoga gak terjadi sama kalian. Oke teman-teman, itu tadi cerita horor yang pernah dialami oleh teman aku waktu di asrama. Dan cerita itu masih terus ingat sampai sekarang, dan kalau kita masih ketemu suka masih ngungkit-ngungkit lagi cerita pengalaman itu. Dan aku gak tahu sampai sekarang kamar 1 itu masih ada atau enggak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.